Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutmainah, NPM 2017011096 dari Kimia 2020 Universitas Lampung. Di sini, saya akan menerangkan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang secara harfiah, philosophia berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu suatu konsep tentang dasar negara yang terdiri dari 5 sila sebagai unsur yang mempunyai fungsi masing-masing dan satu tujuan yang sama untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Sebagai refleks kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Sistem. Apakah yang dimaksud dengan sistem? Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama, untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis, yang artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ciri-ciri sistem yaitu suatu kesatuan bagian-bagian. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maka, ciri sistem filsafat Pancasila yaitu Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila. Setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu azas sendiri, fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Fungsi Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Itu berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Berikut ini adalah tujuan filsafat Pancasila. Menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Menjadi bangsa yang menjaga keadilan,
baik secara sosial maupun ekonomi. Untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia, untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Inti dari sila-sila Pancasila. Yang pertama, Tuhan, yaitu sebagai causa prima. Yang kedua, yaitu manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, yaitu satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Yang kelima, adil, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas tentang Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan kepada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dianggap mencakup kesemestaan. Sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.